ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Bunga Jungti Marlinda, NIM 2020 SA022. Saya Anissa Maharani, NIM 2020 SA012. Saya Dewi Milasari dengan NIM 2020 SA026. Di sini kelompok kami membawakan materi yang berjudul Kode Etik Profesi Menuju Era Globalisasi. Tentang kode etik profesi menuju era globalisasi. Yang pertama, tentang profesi akuntansi global. Ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Profesi akuntansi di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi. Pada abad ke-20 dapat dikatakan ada tiga aliran akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, sistem Anglo-Saxon yang dimotori Amerika Serikat. Yang kedua, sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan berbagai negara Eropa lainnya. Yang ketiga, sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Kelambatan dan kesulitan dalam mengembangkan standar teknis audit akuntansi dan kode etik profesi akuntansi global antara lain disebabkan oleh banyaknya pihak yang berkepentingan dan banyaknya badan yang merasa mempunyai otoritas untuk mengembangkan, membantu, mengawasi profesi akuntansi itu sendiri. Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan profesi akuntansi antara lain, pertama, pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk, peraturan, dan perundang-undangan. Yang kedua, badan mengatur otoritas pasar modal. Yang ketiga, organisasi profesi akuntan di masing-masing negara. Yang keempat, badan atau organisasi mandiri internasional. Yang kelima, para pemakai atau pengguna laporan keuangan tersebut. Dan masih banyak lagi. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dalam rangka mengantisipasi keberadaan profesi akuntansi bertaraf internasional, maka dalam waktu yang tak terlalu lama lagi organisasi IAI telah sepakat untuk mengadopsi standar audit akuntansi dan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh IFAC atau IFAC. Yang kedua, tentang kode etik profesi akuntansi di Amerika Serikat. Kode etik prinsip-prinsip dasar akuntansi profesi menuju AICPA sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab, mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Yang B. Kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang tidak dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen sebagai profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Yang keempat atau yang D, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktek publik harus independen dalam menyajikan fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. Due care. Seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi perusahaan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. Yang terakhir, sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam teknis publik harus mempertahankan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakan. Kode
etik profesi akuntan di beberapa negara. Ada banyak contoh kode etik profesi akuntan yang berlaku di banyak negara. Beberapa kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia tidak banyak berbeda. Ringkasan kode etik profesi akuntan Kanada. Pendahuluan meliputi filosofi yang melandasi aturan yang mengikat tanggung jawab serta karakter akuntan. Karakter seorang profesional. 8 unsur termasuk subordinasi kepentingan pribadi atas kepentingan publik. Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa. 1. Berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompeten atas berbagai masalah bisnis. 2. Melihara reputasi baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik. 3. Menjalankan integritas, kehati-hatian, kompetensi profesional yang cukup dan mematuhi berbagai peraturan. Lalu, tidak ada pengaruh kepentingan atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atau objektivitas atau kesan demikian dari pengamat yang berakal sehat. Lalu ada kewajiban untuk merahasiakan dan tidak memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan urusan klien. Yang terakhir, pengembangan praktik berdasarkan keunggulan profesional bukan atas dasar promosi pribadi. Serta ada tambahan, yaitu menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan dalam berhubungan dengan rekan sejawat. Memperhatikan kewajiban fidusia dan kewajiban profesional yang diperlukan. Prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma, yaitu menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi untuk firma secara keseluruhan atau untuk partner yang mengetahui dan yang bertanggung jawab. Karakter pribadi dan kode etik. Mengikuti prinsip-prinsip dan aturan etika, perilaku terhormat melampaui larangan-larangan tertulis. Penerapan aturan etika untuk semua anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik dan atau di mana publik dan atau asosiasi mengandalkan individu berdasarkan keanggotaannya di ICAO kepada bukan anggota yang diawasi oleh atau bersekutu dengan anggota di dalam yurisdiksi di luar Ontario. Anggota harus menghormati peraturan lokal tetapi tidak menjelekkan ICAO. Interpretasi aturan etika. Aturan etika harus diinterpretasikan sejalan dengan persoalan yang dikemukakan pada pendahuluan. Aturan etika. Interpretasi atau isu yang diliput. Berdasarkan umum. 101. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Bersifat mandatory, berlaku juga untuk mahasiswa. 102. Tuduhan kriminal atau serangan sejenis bisa berakibat dituntut karena melanggar kode perilaku profesional. 102.2 Melaporkan penghentian sementara atau suspensi karena pertimbangan disiplin. Pemberitahuan secara tegas setiap ada penghentian sementara. 103 Tidak dikaitkan dengan salah saji pada surat, laporan, pernyataan, atau representasi atau dikaitkan dengan kandidat sebagai mahasiswa atau anggota. 104 Harus secara tertulis dalam melakukan koresponden dengan institut. Lalu ada standar-standar yang mempengaruhi kepentingan publik. 201 atau 201 memelihara reputasi baik profesi dan kemampuan melayani publik selamanya, baik anggota maupun mahasiswa. Lalu ada pelanggaran di luar yurisdiksi Kanada dapat menyeret ICAO. Dukungan terhadap persyaratan jasa.
202 integritas dan kehati-hatian. 203 memelihara kompetensi profesional. 203.2 kerjasama dalam penyelidikan dan investigasi, yaitu harus bekerja sama dengan petugas yang ditunjuk institut dalam melaksanakan penyelidikan atau investigasi perilaku profesional. 204 independensi dan objektivitas, yaitu mereka yang memberikan opini atas laporan keuangan atau dalam penugasan tentang ancaman ketidakmampuan atau insolvensi harus bebas dari pengaruh, kepentingan, atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atau objektivitas, atau ada kesan seperti itu. Kedua, harus ada pengungkapan tertulis atas segala sesuatu yang dianggap dari sudut pengamat berakal sehat mencederai independensi dan objektivitas. 205 pernyataan palsu atau menyesatkan, yaitu tidak dikaitkan meskipun bila pendapat disclaimer diberikan. Kedua, meliputi surat menyurat, laporan, representasi, pernyataan, laporan keuangan baik lisan maupun tertulis. Ketiga, meliputi penghilangan, salah saji material dan ketidakpatuhan. 206 atau 206 kepatuhan dengan standar profesional dengan prinsip akuntansi berterima umum dan standar auditing berterima umum yang ditetapkan oleh buku pedoman CACA atau CICA. 207 tidak ada imbalan yang tidak diotoritasi, yaitu dengan dari klien dan atau atasan. 208 memelihara kerahasiaan informasi tentang urusan klien, yaitu tidak ada pengungkapan kecuali seizin dan sepengetahuan klien, atau kalau diwajibkan oleh otoritas penegak hukum, pengadilan, atau komite kode etik profesional. 2. Tidak boleh menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keuntungan pihak ketiga atau merugikan klien. Yang ketiga, ada tanggung jawab untuk agen subkontraktor. 210 ada konflik kepentingan, yaitu 1. Bertanggung jawab untuk mencegah sebelum menerima pengikatan tugas. 2. Tidak boleh ada tugas yang mengandung konflik kepentingan atau pribadi versus klien atau klien versus klien oleh anggota, mahasiswa, atau firma, kecuali semua pihak yang terpengaruh diberitahu dan mengizinkan. 111 kewajiban melaporkan pelanggaran anggota mahasiswa, pelamar, atau firma, yaitu tentang aturan etika, tentang setiap informasi yang menimbulkan keagungan menyangkut kompetensi, reputasi, dan integritas, kecuali ada pengecualian atau akan melanggar kewajiban statuta atau privilege pencari klien dan sebagainya. 212 menangani dana trust dan kekayaan lain, yaitu sesuai dengan peraturan trust, pemisahan dan pencatatan. 213 tidak boleh ada kegiatan yang melanggar hukum, yaitu asosiasi orang-orang, nama atau jasa. 214 penawaran fee, yaitu hanya bila diminta oleh klien dan setelah memperoleh informasi yang memadai tentang penugasan. Di 215 yaitu fee contingent, tidak diizinkan kecuali untuk perikatan insolvensi atau dalam kondisi yang sangat spesifik. 2016 tidak ada fee rujukan atau kompensasi, tidak diperbolehkan kecuali dalam penjualan dan pembelian suatu praktik akuntansi. 217 pembatasan advertensi, yaitu advertensi tidak boleh bohong atau menyesatkan, mengandung selera rendah, bertentangan dengan keagungan profesional, mencerminkan kesan tidak baik tentang kompetensi atau integritas, dan memasukkan pernyataan yang tidak substantif
Terus kedua ada tidak boleh memburu klien. Yang ketiga, dukungan dimungkinkan dalam kondisi yang ketat dan setelah melalui investigasi yang cukup. 208 penahanan dokumen dan kertas kerja untuk periode waktu yang masuk akal. Lalu ada hubungan dengan anggota atau firma sejawat dan perikatan dengan non-anggota dalam akuntansi publik. 302 penerimaan penugasan bila ada auditor penanggung jawab sebelumnya, yaitu tidak dibolehkan tanpa menanyakan auditor sebelumnya jika ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, diperbolehkan respon dari auditor sebelumnya. Penipuan harus dilaporkan bila ada kecurigaan. 303 kerjasama dengan pengganti. Diperlukan jika ada permintaan tertulis. 304 penugasan bersama. 1. Melaksanakan kerjasama dan beberapa kewajiban. 2. Harus menasihati akuntan lain tentang kegiatannya. Lalu 305 komunikasi penugasan khusus dengan auditor sebelumnya, yaitu harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, kecuali klien telah membuat permintaan tertulis sebelum perikatan dimulai. 306 tanggung jawab dalam penugasan tugas. Tidak boleh ada tindakan yang mencemarkan posisi akuntan lainnya. Lalu tidak boleh ada jasa melebihi perjanjian rujukan awal, kecuali ada kesepakatan dengan anggota yang merujuk. Lalu organisasi dan perilaku seorang praktisi profesional. 401 atau 401 nama kantor, yaitu selera yang baik, disetujui oleh institusi, tidak menyesatkan atau memuji diri. 404 tanggung jawab yang membawa corak mode tertentu operasi kantor, yaitu 1. Akuntan publik harus menggunakan Chartered Accountants atau Public Accountant. Kantor harus dibawa tanggung jawab seorang yang berlisensi akuntan publik yang umumnya hadir. Ketiga, kantor tidak boleh beroperasi paruh waktu kecuali diizinkan oleh peraturan. Yang keempat, tidak bisa menggunakan Chartered Accountant jika seorang non-CA mempunyai suatu kepentingan kekayaan. 405 ada asosiasi dengan firma, yaitu hanya jika paling sedikit satu partner adalah seseorang Chartered Accountant. 406 tanggung jawab untuk non-anggota. Akuntan publik bertanggung jawab atas kegagalan non-anggota dalam mematuhi kode etik. 407 bisnis dan praktik terkait kode etik diterapkan. 408 asosiasi dengan non-anggota dalam praktik umum hanya jika memelihara reputasi profesi yang baik dan mematuhi kode etik. 409 kantor perwakilan, yaitu tidak dijalankan jika seseorang anggota hanya diwakili oleh seorang bukan anggota atau firma atau sebaliknya. 410 praktik akuntan publik terbentuk perseroan, yaitu dilarang kecuali dalam kondisi khusus merujuk pada kode etik terkini. Lalu ada aturan yang berlaku bagi firma. 501 pendirian pemeliharaan harus memiliki yang dipandang perlu menurut aturan kode etik. 502 dan penegakan kebijakan dan prosedur, yaitu dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mematuhi kompetensi dan kode perilaku anggota firma. 503 ada asosiasi dengan firma. Hanya jika paling sedikit satu partner dari firma lain adalah Chartered Accountant. Sarbanes-Oxley atau SOX atau Sarbox adalah aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. SOX diresmikan oleh Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 2002 di masa kepentingan Presiden George W. Bush
Rancangan aturan ini berawal dari banyaknya persoalan dan skandal yang melibatkan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Termasuk diantaranya ada skandal Enron, WorldCom, dan Tyco Internasional yang sempat menghebohkan sektor pasar modal Amerika Serikat di awal tahun 2000-an, di mana ketiga perusahaan tersebut terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan yang menyesatkan investor publik. SOX juga mengatur masalah-masalah seperti 1. Kebebasan auditor, 2. Tata kelola perusahaan, 3. Penilaian pengendalian internal, yang keempat ada pengungkapan laporan keuangan yang lebih dikembangkan. Kode Etik Profesi Akuntan International Federation of Accountants atau IFAC. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatan dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional mempunyai tugas dan berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik legislasi dan teknis. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai standar teknis. Selanjutnya, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Informasi rahasia yang diperoleh sebagai hasil hubungan bisnis profesional seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para akuntan profesional atau pihak ketiga. Selanjutnya, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Selanjutnya, profesi akuntan Indonesia dan IFAC. Saat ini profesi anggota akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, mengikuti standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Namun dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Saat ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecenderungan timbulnya kesatuan sistem global ini belum diikuti oleh keseragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan seluruh dunia. Menyadari hal tersebut, para pengurus dan anggota IAI telah berkali-kali mengadakan diskusi dan pembicaraan seputar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokarya, pelatihan, dan sejenisnya.